Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi rekan-rekan mahasiswa STIE Indosakti angkatan 2024 dan seterusnya pada semester 1, di mana kita akan membahas tentang penomoran subbab. Pada kali ini kita akan membedah tentang bagaimana menuliskan subbab di dalam karya tulis ilmiah. Jenis penomoran subbab itu ada dua. Yang pertama ada penomoran angka, di mana kita sudah membahas bahwa angka itu ada dua, yaitu angka Arab dan angka Romawi. Di mana apabila subbab yang digunakan adalah angka Arab. Kemudian ada juga yang menggunakan penomoran abjad. Jadi ada dua penomoran, ada yang menggunakan penomoran angka, ada pula beberapa kampus atau beberapa sivitas akademika yang menggunakan penomoran abjad. Untuk penomoran sistem angka itu lebih umum digunakan, ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini lebih umum digunakan. Kenapa? Karena dia memiliki kelebihan. Ya, kelebihannya adalah mudah untuk menelusuri jejak penulisan. Khususnya kami sebagai dosen pembimbing atau dosen penguji itu lebih mudah apabila menelusur jejak penulisan. Ya, seperti tatkala kami membuka skripsi mahasiswa, di situ ada subbabnya adalah 3.1, ya. Maka kami sudah hafal 3 itu adalah metodologi penelitian, ya. Kemudian satu itu adalah berarti urutan subbab, ya. 3.1 berarti bab 3. Bab 3 itu menjurus kepada metodologi penelitian, ya. Kalau 1 itu jenis penelitian biasanya, berarti ini adalah metodologi penelitian. Ini adalah membahas, mahasiswa ini adalah membahas metodologi penelitian yang saat ini saya baca adalah jenis penelitian. Begitu pula tatkala kami membuka lembaran koreksi mahasiswa itu 4.2. 4 itu adalah berarti bab, hasil, dan titik 2 adalah pembahasan. Berarti mahasiswa itu sedang menulis pembahasan tentang skripsinya, ya. Oke, tetapi kelemahannya adalah perlu ketelitian. Kadang-kadang, ya, mahasiswa ini tidak teliti di dalam menuliskan urutan-urutan subbabnya, sehingga terkadang loncat-loncat. 3.1, 3.2, 3.5, tiba-tiba 3.5, titik 4-nya tidak atau belum ditulis. Maka ini perlu ketelitian. Adapun juga penomoran sistem abjad itu juga digunakan oleh beberapa kampus, ya. Seperti contohnya Universitas Negeri Malang itu menggunakan abjad A, B, C, D, ya. Tetapi ini jarang digunakan oleh beberapa lembaga, ya. Termasuk STIE Indosakti itu saat ini mengakomodir penggunaan abjad, ya. Tapi sebetulnya jarang. Kalau saudara ke kampus-kampus yang lain itu kebanyakan selain UM dan Indosakti itu kebanyakan pakai yang penomoran angka Arab, ya. Jadi yang sistem abjad itu biasanya yang saya tahu, ya, itu kampus Universitas Negeri Malang dan STIE Indosakti. Mungkin ada kampus lain yang menggunakan ABC, ya silahkan saja, tergantung aturan-aturan yang telah disepakati kampus masing-masing, karena ini adalah termasuk penggunaan minor. Kelebihannya apa? Dia lebih fleksibel. Jadi A 1, 2, 3, 4, 5 gitu, ya. Terus kemudian B, ABC-nya ini adalah lebih fleksibel, dia membahas apa. Tetapi bagi kami dosen pembimbing itu susah untuk menelusuri jejaknya. Tatkala kami menemukan di bab 3 itu B, ya kan, maka tidak ada 3.1, kemudian langsung ada
abjad B di situ, maka kami akan bingung ini bab 3, bab 2 atau bab 4, ya kan, atau bahkan mungkin bab 1. Tapi kalau bab 1 nggak mungkin karena bab 1 awal-awal, jadi kami bisa menebak antara bab 2, 3 atau 4 gitu ya. Jadi susah ditelusuri. Oke. Nah, kemudian penomoran sistem angka. Kalau kita melihat penomoran sistem angka adalah kaidahnya adalah mengikuti nomor bab, ya. Kalau ini adalah bab 1, lihat ini adalah angka Romawi, kita lihat ya. Angka 1 ini angka Arab, tapi ini adalah angka Romawi, ya. Romawi, ya. Kalau digunakan adalah ini sebetulnya 1 angka Arab, ini berarti 1 Romawi, ya kan? Biasanya di bab 1 itu judulnya adalah pendahuluan, maka urutannya ya, yang ini adalah nomor bab. Kalau misalkan ini bab 2 bagaimana? Ya ini 2 begitu. Ya, kalau ini 3 ya ini 3 semuanya, 3 titik, 3 titik, 3 titik. Nah, kalau ini apa? Ini adalah nomor urut sesuai urutan bab. Jadi kalau bab 1, 1.1, ya kan? Itu latar belakang masalah. Jadi peneliti itu membahas latar belakang masalah. Kemudian bab 2, pasti rumusan masalah, tergantung buku pedoman kan, biasanya setelah latar belakang adalah rumusan masalah. Berarti peneliti membahas tentang rumusan masalah. Bab 3, peneliti membahas tentang tujuan penelitian. Subbab 3 ya, subbab 1.3. Subbab 1.4 membahas tentang keterbatasan penelitian, dan 1.5 peneliti membahas tentang manfaat penelitian. Ya. Jadi kalau dilihat untuk penomoran bab dan subbab demikian. Ya. Lalu kemudian penomoran sistem angka. Ya, ini masih bab 2 ya. Kalau tadi adalah bab, ya, kalau tadi itu adalah subbab, kalau ini adalah subbab ya. Ini bab, ini subbab. Sekarang kalau subbab bagaimana? Ya. Kemarin kita sudah belajar bahwa judul pendahuluan ini adalah tingkat 1 ya, tingkat 1. Untuk subbab ya. Subbab ini adalah tingkat 2 ya. Kemudian apabila kita mau menambahkan satu lagi, yaitu adalah subbab ya, ini ya, ini adalah tingkat 3 ya, tingkat ketiga. Maka subbab pun kalau misalkan pakai sistem angka, yaitu yang subbabnya mengikuti angka bab, yang subbabnya mengikuti angka subbab. Contoh nih ya, contoh saudara bab 2 itu kajian teori ya. Bab 2.1 berarti ini bab 2 subbab 1 ya, indeks prestasi manusia. Kemudian saudara akan menjelaskan tentang definisi indeks prestasi manusia, maka saudara membuat subbab lagi. Ini adalah bab 2 ya, subbab 1 ya, subbab 1. Berarti membahas tentang definisi. Begitu pula yang indikator, saudara akan membahas tentang indikator. Tatkala definisi ini sudah selesai membahas indikator, maka ini adalah bab 2 ya. Ini subbab 1, ini subbab 2, urutannya 1 2 3. Intinya apa? Intinya ya, yang berubah itu kalau pakai sistem angka adalah yang paling akhir. Ini yang berubah. Sedangkan ini mengikuti bab ya, yang ini mengikuti subbab. Nah, sebagaimana yang pertemuan kemarin sudah disinggung bahwa untuk penyusunan bab, subbab itu kalau bisa hanya sampai tingkat subbab atau tingkat 3 ya, jangan lebih dari ini. Andaikan lebih dari ini, misalkan definisi pertama, definisi kedua, definisi ketiga, maka pakai huruf kecil. Definisi pertama, indeks prestasi manusia.
B. Definisi kedua, ya. C. Kesimpulan dari definisi, misalkan. Ya, pakai ABC, tetapi kalau bisa jangan terlalu banyak untuk subbab. Jadi cukup sampai ke tingkat 3 saja. Walaupun di Word itu diakomodir, ya. Lalu kemudian ini sudah ya, kita sudah jelaskan ya, ini nomor bab, nomor subbab, ini nomor urut, ya. Ini juga sudah kita bahas. Nah, penomoran sistem abjad. Kalau penomoran sistem abjad itu seperti ini. Bab 1 pendahuluan, A. Latar belakang masalah, B. Rumusan masalah, dan seterusnya. Kemudian apabila ada subbab tingkat 2, maka ini pakai angka Arab. Jadi kajian bab 2, kajian teori A, bauran pemasaran. 1. Definisi bauran pemasaran. 2. Indikator bauran pemasaran. 3. Dimensi bauran pemasaran. Ini adalah tingkat 1, ya. Ini adalah tingkat 2, ya. Ini adalah tingkat 3. Kalau bisa jangan ada tingkat setelahnya, ya. Oke. Baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kemudian mungkin ada satu tambahan lagi. Apabila kita mencoba untuk membuka MS Word, ya, kemarin sudah saya janjikan bagaimana cara untuk setting navigasi, ya. Navigasi itu nantinya akan digunakan untuk menyusun daftar isi secara otomatis. Kita masuk ke blank dokumen. Ini kita sudah selesai. Kita masuk ke MS Word. Sebagaimana biasa kita setting dulu. Kita tekan Ctrl A, ya, untuk blok semua. Kita setting tulisannya adalah Times New Roman, ya, 12, dan justify, ya. Dan klik paragraf. Ini paragrafnya katakanlah saudara mengerjakan skripsi, berarti double, after before-nya 0, klik OK. Kemudian klik layout. Kemudian klik setup, ya, kertasnya biarkan A4 potret, ya, ini A4 potret, topnya ini 3, leftnya 4 karena sudah sentimeter, ya. Terus kemudian bottomnya itu 3 dan rightnya 3. Terus kita klik OK, ya. Setelah itu kita akan menulis, ya, center ini bab 1, ya, ini bold, bab 1 pendahuluan, ya. Ya, oke. Terus kemudian kita justify 1.1. Kalau biasa di Indosakti pakai A, ya. A. Ini loncat 1 tabulasinya, kita klik 1 di sini dan kita tekan tab, ya, pendahuluan, ya. Lalu kemudian jangan lupa ini boldnya kita matikan. Kemudian paragraf masuk ke 1, ya. Ini kok nggak pas 1, ya, ini pas 1, ya kan. Nah, ini masuk ini. Oke. Kemudian misalkan kita mau membahas tentang Kota Malang. Kota Malang, ya, merupakan sebuah kota yang aman dan nyaman. Kota ini memiliki cuaca yang sejuk, ya, dan dikenal sebagai kota, ya, dingin, ya, kota yang banyak hujan, ya, yang sering hujan, seperti kota Bogor, ya. Kota Malang, ya, juga dijuluki sebagai kota pendidikan karena banyak berdiri, ya, sekolah maupun perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Nah, gini. Dengan banyaknya
ya mahasiswa dengan banyak berdirinya ya perguruan tinggi di Kota Malang mengakibatkan ya banyak penduduk ya dari luar Kota Malang ya berbondong-bondong datang ke Kota Malang, ke kota ini ya untuk belajar ya, untuk belajar. Banyaknya mahasiswa dan pelajar yang datang dari berbagai luar kota menyebabkan kemacetan parah di beberapa titik Kota Malang. Kemacetan itu seperti yang terjadi di Jalan Soekarno-Hatta ya, Jalan Sumbersari ya, dan wilayah Kelurahan Sukun, kelurahan. Nah, kemacetan ini menyebabkan ya beberapa permasalahan lalu lintas ya, di antaranya adalah ya saling serempet sepeda motor ya, saling serempet antar sepeda motor atau bahkan mobil, atau bahkan antara mobil dengan mobil. Nah, seperti ini. Oke ya. Kalau sudah seperti ini ya, ini masih apa namanya, gambaran ya. Kita akan membuat navigasi. Navigasi itu bagaimana? Semisal ini kita bab 2 ya. Bab 2 adalah pembahasan ya. Misalkan kita akan membahas tentang doa ya, kemacetan, dampak apa namanya, dampak kemacetan. Nah, saudara menulis dampak kemacetan itu apa saja gitu ya. B, kemudian misalkan saudara akan menulis ancaman kemacetan ya. C, tindakan solusi. Oke ya, seperti ini ya. Kalau ini mau kita tata, berarti ini spasi 1, ini single ya, ini di entering, kemudian ini paragraf, ini single ya, 1, 2. Oke, terus kemudian ini sudah single, maka ini after 6 pt ya, seperti ini. Oke ya. Nah, setelah seperti ini kita klik view dan klik navigation pane. Nah, di sini ada navigasi. Navigasi ini belum muncul karena apa? Navigasi ini belum muncul karena belum kita setting. Sekarang kita setting ya. Yang pertama kita akan men-setting bab ini dulu. Caranya kita delete ini sampai seperti ini dan kita spasi ya. Oke. Tekan shift kemudian enter. Ya, saya tulis di sini, tekan shift plus enter ya. Nah, oke, kita praktekkan ya. Tekan shift kemudian enter. Nah,
kalau saudara mengaktifkan boundary, ya, mengaktifkan batas, maka ini menjadi satu batas. Ini kurang satu, sorry. Nah, ini kita kasih enter lagi. Nah, seperti ini, ya. Ini kita paragrafnya kita atur sudah single seperti ini, oke ya. Nah, oke. Kemudian kalau sudah demikian, klik cursor sehingga cursornya di sebelah kirinya B ini, ya, di sini ya, cursornya kelihatan ya, ketip-ketip ini ya. Nah, kelip-kelip ini kelihatan. Kemudian kita masuk ke home, terus kemudian kita masuk ke, bisa nanti saudara ke heading 1, kita blok, kemudian heading 1 ini klik kanan, terus kemudian update heading 1 to match selection. Nah, langsung ini berubah menjadi bab 1 pendahuluan. Ini adalah bab. Kalau subbab kita berarti pakai heading 2, ya. Kita blok, kemudian heading 2-nya kita klik kanan, kemudian klik kanan ya, terus kemudian update heading 2H to match selection. Nah, kemudian dia berubah menjadi subbab, ya. Kalau saudara ingin bagaimana kalau subbab, ini ada heading 3 ya. Jadi ini tingkat 1, heading itu tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Kemudian untuk yang bab 2 sama ya. Kita atur dulu. Ini kita paragraf dan kita single, oke. Nah, setelah ini kita del, kemudian tekan shift, tekan enter 2 kali, 1 2. Nah, setelah seperti ini kita klik di kiri dan kita nggak perlu lagi setting, klik kanan nggak perlu karena kita sudah setting awal tadi di bab 1, kita tinggal klik kiri saja ini. Nah, ini muncul pembahasan ya. Itu juga A ya. A dampak kemacetan, kita klik heading 2. Nah, seperti ini. B kita klik, misalkan B ini ada di halaman berikutnya ya, 2 halaman berikutnya, C ada 3 halaman berikutnya, itu 2 3. Maka kita akan klik B nya ini ya. Oke. Ini ke heading 2. Oke ya. Terus kita akan mencari di C nya, kita akan ke heading 2 juga ya. Nah, ini kalau bisa adalah sampai heading 2 saja, nggak perlu sampai heading 3 ya. Ini fungsinya untuk apa? 1, kalau kita klik C, nah maka dia langsung ternavigasi ke C. Kita klik 2 ini, nah langsung klik pembahasan. Kita klik pendahuluan, nah langsung ke pendahuluan. Jadi kita dengan adanya navigation ini kita akan lebih nyaman untuk mengedit daripada tulisan kita ya. Kemudian juga daftar pusaka, daftar isi. Misalkan ini kita akan membahas tentang daftar isi ya. Oke, kita heading 1 kan daftar isi. Nah, kemudian untuk daftar isi kita tinggal klik saja insert, reference ya. Agak lama. Nah, kemudian table of content kita klik, setelah itu adalah kita ambil heading 1 2 3, kita klik di sini. Nah, maka dia akan menjadi seperti ini. Tinggal kita hapus saja kontennya ya. Oke, ini update table. Oke ya, ini ya, nggak perlu ada konten, berarti ya seperti ini nggak apa-apa ya. Tapi ini ambil aja, pilih aja yang misalkan ini kita hapus ya, hapus. Kita pilih table of content adalah yang biasa saja ini ya.
ini halamannya juga ada 1, 1, 2, 2, 4, 7, 8. Berarti ini tinggal kita ubah ke Times New Roman. Ini masih ya Career Body Times New Roman 12, langsung kita klik di sini. Oke. Nah, ini agak menjorok ke sini. Kalau kurang menjorok ya berarti kita setting lagi ke sini. Misalkan ke 1 ya. Nah, lalu ini pendahuluannya kita setting ke sini, kita tabulasi. Nah, begitu. Nah, ini juga, nah, ini sudah lurus semuanya. Demikian ya. Demikian untuk pembuatan daftar isi, navigasi dan daftar isi. Ya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan silahkan saudara praktek dan pelajari sendiri. Mohon maaf untuk pertemuan hari Rabu ini tidak bisa tatap muka, maka kita akan belajar mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.